Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sama Pak Yuli. Wih, ini masa tunggunya 1 tahun. Pak, pertanyaan pertama gini, wungu jam berapa atau sare jam berapa? Saya sudah biasa kalau baru terasa ngantuk itu sekitar jam 1:30, 2. Itu biasa. Kalau tidak lelah sekali. Itu hari-hari sejak puluhan tahun ya. Biasanya ya jam 5 itu kan mesti harus bangun. Terus harus sholat subuh. Habis subuh ya biasanya kalau masih ada sisa waktu, kalau tidak jarak kemana-mana ya mungkin tidur lagi sebentar lah. Tapi kalau 10 tahun saya mendapat mandat bupati itu ya praktis mulai 5:30 sudah on time. Sampai nanti tengah malam lagi terus 10 tahun begitu. Nah, sekarang saya menikmati waktu yang luar biasa. Ternyata waktu sangat-sangat harus dinikmati dengan baik. Bersama keluarga cukup waktu. Ngomong putu saya sekarang alhamdulillah, punya putu tuh luar biasa ya. Seneng pol. Nyesel nggak punya putu? Nyeselnya kok nggak dari dulu? Kemarin. Nah, itu ya semua ada waktunya ya. Oke. Saya pikir purna tugas jadi bupati itu terus longgar, ternyata enggak. Sama saja. Aktivitasnya ya sama saja, dan saya memang sejak kecil sudah biasa di kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan. Itu sudah bagian dari fashion saya, sehingga tidak kaget. Dan justru kalau terlalu longgar, pikiran ini juga tidak terlalu bagus. Harus terus mengelola kegiatan apapun. Terus. Jadi kalau saya jeda sedikit, mesti ngumpulin teman-teman ngobrol. Oh, nggak bisa sendirian. Ya, nggak boleh pikiran tuh dibikin berhenti. Kecuali tidur. Wow, kecuali tidur. Berawal dari guru agama. Gimana ceritanya bisa menjadi bupati waktu itu? Ya, nggak perlu diceritakan. Semua mengalir. Oh, ngalir. Saja. Kita nggak pernah punya cita-cita jadi bupati, jadi apa-apa. Ya karena aktif di organisasi, terus kebetulan Orde Baru itu saya justru aktif-aktifnya itu, dan oleh golongan karya waktu itu kemudian direkrut bergabung bersama-sama, dan aktivitas kepemudaan waktu itu memang yang paling diperhitungkan kan ada di AMPI, ada di KNPI, ya. Nah, ya saya di situ tahu-tahu dicalonkan anggota DPR. Loh, oh bisa jadi DPR waktu itu. Kaget juga waktu itu. Loh, 97 saya dilantik DPR paling muda waktu itu, dan jadi pimpinan sementara, karena dulu aturannya kan yang paling sepuh, yang paling muda, pimpinan sementara untuk memimpin sebelum alat kelengkapan DPR terbentuk. Nah, 97 itu pula saya sudah menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi 97? Ya, 97. Jadi ada anugerah yang saya terima waktu itu bersamaan dengan CPNS, bersamaan menjadi DPR. Nah, kemudian ada gelombang reformasi 99. Undang-undang Parpol sudah berubah, PNS harus kembali ke statusnya, tidak boleh berpartai politik. Saya memutuskan untuk terus melanjutkan pengabdian saya di politik. Pendi waktu itu? Pendi waktu itu? Apa? Akhirnya pensiun dini? Tidak ada, kan usianya masih pensiun itu kalau sudah 20 lebih. Lah, maksudnya waktu 20 itu katanya tahun mengabdi, itu baru ada pensiun, kalau enggak ya berhenti. Waktu itu katanya diangkat jadi PNS. Iya kan berhenti, karena waktunya belum 20 tahun. Oh, berhenti begitu saja? Berhenti, harus memilih. Pak Ngapung, kemarin saya ngerasani jenengan sama Bu Suwarni. Pak Yuliatmono itu kesibukannya luar biasa, tapi masih sempat kumpul-kumpul. Nah, bagaimana bagi waktunya? Ya, kan tinggal mengelola aja dengan Pak. Dikelola senyaman mungkin.
supaya orang itu aktif ya, berpikirnya itu aktif. Kalau misalnya saat kita membutuhkan energi supaya pikiran itu lebih optimis, ya kita coba kumpul dengan teman-teman yang memang sependapat, sepaham dan saling mengisi. Itu jadi energi. Nah kalau ingin mendengar masyarakat ya kita terjun, mendengar apa yang ada di lingkungan masyarakat. Karena kalau sudah mengambil jalan pengabdian di politik, itu sedapat mungkin harus mendengar apa yang menjadi harapan, keluhan, masalah itu harus didengar betul. Artikulasi politiknya seperti itu, sehingga saat-saat kita memperjuangkannya itu sesuai dengan cara berpikir masyarakat. Tidak perlu tanya, pasti masyarakat butuh ini, karena kita mendengar. Maka harus sedikit bicara, itu yang paling banyak mendengar. Saat mengambil keputusan apapun, bagi siapapun, apakah di eksekutif, apa legislatif, saat memutuskan mengambil kebijakan itu sudah sesuai dengan masyarakat, sesuai pikiran, sesuai harapan. Ini kan tidak ada masalah. Sampai detik ini kata kuncinya adalah ternyata mendengar. Ya, benar. Mendengar. Nah, ketika mendengar itu, bagaimana Bapak sensornya ada di mana-mana sehingga bisa sampai ke pemikiran Pak Yuliatmono? Kan bisa dianalisa. Ini kebutuhan personal seperti apa, keinginan mayoritas seperti apa yang menjadi harapan, itu kan bisa diidentifikasi. Nah, kita sudah sangat bisa memahami, oh masyarakat ini tuh situasinya seperti ini, mesti yang dibutuhkan ini. Nah itu loh. Belajarnya itu perlu waktu. Berarti nggak bisa mak bedundu. Ya mak bedundu, ujuk-ujuk jadi wong top ini ya angel. Harus belajar, harus nguping lah sebanyak-banyaknya, supaya saat kita berada di tengah-tengah masyarakat itu membawa solusi, bukan terus membawa aspirasi. Aspirasi, keinginan kalau tidak segera dipenuhi ya bosan juga, ya. Harus segera dipenuhi. Apa yang menjadi harapannya. Maka pengabdian ini memang tidak bisa dinilai kecuali rasa syukur ya, rasa senang masyarakat terbantu. Maka kalau masih generasi masyarakat masih banyak yang tertarik ingin mengabdi di jalur politik, itu menggairahkan, itu menyenangkan karena masyarakat ada yang mendampingi. Coba kalau semua apatis, tidak ada yang mau terlibat di situ, mau mengeluh kepada siapa masyarakat? Pemerintah itu waktunya terbatas, jam kerja selesai, malam belum tentu. Saya jam disengin ya, Pak. Ya, itu. Nah, kalau politisi, kalau terjun di politik itu kan bisa 24 jam. Bersama siapapun pasti akan mendapatkan masukan, mendapatkan keluhan. Dan pengabdian itu nikmatnya di situ. Nah, apakah ini juga termasuk ketika Pak Yuli mengarahkan putra? Enggak mengarahkan. Oh enggak. Jadi beliau karena keinginan sendiri. Tapi didukung dengan kuliahnya, Pak. Itu kan namanya saja kuliah ya, belajar. Tapi memilih profesi apapun kita lepas. Apa yang Anda pilih? Silahkan, itu loh. Saya justru kaget kok memilih pengabdian jalur politik. Karena kan berat, melelahkan. Ternyata itu dia nikmati dengan baik. Dan saya persilakan tuh pilihanmu. Kalau pilihanmu jangan mengeluh, harus ikhlas, harus dinikmati dengan baik, gitu loh. Karena ini pengabdian. Nah, sebetulnya kalau mau nyaman bekerja di mana selesai. Tapi ternyata dia memilih seperti itu. Saya tidak pernah mengarahkan. Saya itu sempat tanya sama Mas Ilyas, Mas, namanya itu apa maksudnya? Ilyas Akbar Almadani. Katanya Akbarnya itu dulu Pak Yuliatmono ngefans sama Pak Akbar Tanjung ya? Lahirnya ini reformasi. Oh gitu. 98. Oh, Pak. 30 Mei 98.
Wah. Lah reformasi itu Golkar dipimpin Pak Akbar Tanjung. Betapa digempur sedahsyat apapun saat itu, beliau luar biasa cara menanggapinya. Dengan santun, tidak emosi, semua dapat diakomodir dengan baik. Itu yang menjadi idola. Jadi Golkar masih jaya waktu itu. Toh saya kan sudah DPR. Ya. Nah, maka saya beri nama Ilyas. Ilyas itu kan nama nabi. Nama nabi. Itu bisa memiliki berkah di saat kemarau itu bisa menghadirkan hujan. Nah, artinya harus membawa kesejahteraan. Akbar itu ya Akbar Tanjung. Mudah-mudahan Akbar itu kan lebih besar. Orang yang besar. Al-Madan itu peradaban. Jadi harapan saya itu menjadi orang yang bermanfaat, ya besar cara berpikirnya, terus memiliki peradaban yang selalu bagus untuk ke depan dan memberikan manfaat bagi siapapun. Itu. Pak, tadi sebelum kita ngobrol tadi, saya sempat WA sama dosennya Mas Ilyas. Saya tanya, jenengan kenal Mas Ilyas enggak, Bu? Saya kenalnya justru pada saat akan lulus. Nah, maksud saya, ternyata Mas Ilyas itu tidak pernah woro-woro. Saya kan anak bupati loh. Apa itu terapannya Pak Yuliatmono dalam mendidik anak? Sejak kecil enggak pernah saya berikan fasilitas. Normal seperti remaja anak-anak pada umumnya. SD, SMP, ya sama, naik sepeda ontel bersama yang lain. Belum pernah jalan kaki, jadi karena suatu ketika jalan kaki dari dulu kok sudah jalan kaki, karena kemarin waktu SMP yang jemput mungkin terlambat jalan kaki. Tidak pernah saya berikan fasilitas apapun, sama seperti yang lain, tumbuh seperti yang lain. Dan dia tidak pernah menceritakan anak bupati itu biasa. Iya. Malah tidak perlu. Tidak penting ya Pak ya? Tidak penting. Yang penting dia harus belajar seperti dirinya sendiri dan punya cita-cita sendiri, ya silahkan. Saya orang merdeka. Pak, saya pernah lihat Pak Yuliatmono di TV ngomong begini. Silaturahmi kepada leluhur dulu termasuk Burinan. Kenapa Pak Yuli masih mungkin apa ya istilahnya menghargai atau mungkin karena masih ngeleng-ngeleng yang dulu-dulu? Siapapun yang pernah mengabdi itu tetap berprestasi. Hubungan baik harus dibangun dengan baik. Tidak boleh generasi diputus silaturahminya dengan sesepuh binisepuh. Maka tradisi itu saya terus lestarikan, menghargai yang sudah merintis masa-masa yang lalu. Sampai kapanpun pemerintah saya titipi ini, siapapun harus dijaga silaturahminya, dihormati, toh pasti juga berharap selalu ingin yang baik. Pengen baik, besok baik. Ya kalau silaturahmi kan mungkin ada gagasan-gagasan bisa disampaikan. Kalau tidak ada silaturahmi, kan perkewuh juga kan, mau sampaikan, tidak enak. Nah kalau silaturahmi, titip, nah di jogo saya ngapain sih? Nah, maka saya minta itu tradisi itu sudah saya mulai sejak sudah 2013 yang lalu, 10 tahun. Mau Burina waktu di penjara, ya didatangi sana. Saya ke sana bersama kepala UPD. Pas pulang ya kita sambut. Ya, generasi harus dididik menghormati sesepuh binisepuh. Cara wong Jawa kan mikul dhuwur mendem jero. Semua orang punya plus minus, punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau mencari kekurangan semua kurang, nggak ada orang baik. Nah, tapi semua berikhtiar untuk baik, semangat. Itu, Pak, di karangannya itu menurut Pak Yuliatmono yang menarik apa, Pak? Semua menarik.
Pariwisata mungkin maksudnya. Semua menarik. Oh semua. SDM masyarakatnya bagus. Jadi saya merasakan masyarakat sekarang itu bagus-bagus. Tidak banyak rewel. Asal dipimpin pemimpin yang bagus. Maksudnya Pak Yuli. Ya, siapapun ya. Karena masyarakatnya bagus. Kalau sudah bagus itu dipimpin dengan cara yang bagus, semangatnya jauh lebih hebat. Wilayahnya punya pesona, itu ciptaan Tuhan. Ya. Tinggal dirawat, berdosa kita kalau merusak. Oh, diberi pesona alam yang bagus, tugas kita merawatnya yang bagus. Dirawat, dikelola, pasti mendatangkan kesejahteraan. Luar biasa. Kalau dirusak, pasti membawa malapetaka, bencana. Maka kita rawat dengan baik. Ternyata kuliner, wisata alam. Karena kan wisata alam. Ya. Wisata alam itu tidak akan mati. Ya. Karena ciptaan Tuhan. Tapi kalau ciptaan manusia, bosan menghadapi kebosanan. Nah, maka setiap objek wisata ciptaan manusia harus di-upgrade dengan inovasi-inovasi yang kalau inovasinya itu terlambat pasti juga tidak laku. Tapi kalau pesona alam, sampai kiamat. Siapa yang mau merusak Gunung Lawu? Nah, iya, kalau Pak, itu alam, Pak Juliano masih sempat naik ke sampai sana. Iya, maka kita rawat, kita jaga. Dulu saya pertaruhkan jabatan pribadi saya, jangan sampai dimanfaatkan untuk geotermal waktu itu. Saya tolak. Kan itu alam. Masih ada cara lain. Kalau mencari sumber energi, jangan gunung. Gunung itu pesonanya berbeda. Maka kita rawat. Sekarang apa? Kulinernya dahsyat. Kemarin waktu COVID, semua wisata alam yang udara segar, kan gitu loh. Jadi pesona alam itu luar biasa. Karanganyar punya daya tarik pesona yang luar biasa. Semua memenuhi persyaratan, semua cukup hebat. Maka saya bangga dan mari semuanya bareng-bareng berjuang supaya makin hari makin top, ya, makin sejahtera. Pak Yuli itu Makin tempat gaya. Favoritnya di mana? Ini semua favorit. Satu, paling kok. Enggak. Kalau gitu makanan favoritnya apa? Semua aja. Semua. Aduh. Semua enak. Berat deh. Semua enak. Saya itu sederhana karena wong Karanganyar seneng aku mung soto. Soto. Nah, Wih. soto. Semegrak. Ah, Emang soto yang favorit di mana? Semua Kabeh. bagus. Semua bagus. Favorit kabeh. Kabeh enak. Jaga Panganan ki ming loro. Nggih. Enak karo enak banget. Nah, semua enak. Pak, jaga staminanya gimana, Pak? Ya olahraga. Olahraganya Cowok ya harus olahraga. Wis. Saya masih tenis, Wis. masih badminton, masih kadang-kadang sepak bola. Olahraga seminggu 1 kali 2 kali harus olahraga. Cowok harus olahraga. Hah? Pak, kemarin kan pada saat jabat itu banyak sekali objek wisata yang berkembang naik. Itu Pak Yuli bagaimana istilahnya memunculkan kemudian membrandingnya gitu sehingga berbeda dengan tempat yang lainnya? Satu kan tempatnya memang cukup bagus. Kedua ya semua pihak kita suwun untuk bisa kontribusi. Ayo apa yang diminati, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan itu sama-sama bagi tugas. Persoalan izin, oke, saya tanggung jawab. Semuanya silakan berdiri. Izin durus belakangan, yuk, gampang. Nah, gitu loh. Izin jangan dipersulit supaya semua bisa masuk sebanyak mungkin dan mereka harus guyup gitu loh. Saling mendukung, tidak bisa sendirian hidup, harus bareng-bareng. Makhluk sosial. Ya, alhamdulillah semua jadi ikut semangat. Kemudian ini kalau sudah satu berdiri bagus, kan mesti diikuti yang lain, diikuti yang lain, diikuti yang lain, diikuti. Nah, alhamdulillah pertumbuhannya kan jadi pesat sekali.